Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jejak Sejarah. Pada video kali ini Jejak Sejarah akan berbagi pengetahuan tentang makam Syekh Ibrahim Asmorokondi berada di Kebumen, Jawa Tengah. Kota Kebumen adalah salah satu kota kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ternyata selain memiliki banyak tempat-tempat wisata alam, namun juga terdapat beberapa tempat-tempat wisata religi, dan salah satunya adalah sebuah makam yang diyakini penduduk sekitar sebagai makam seorang aulia besar penyebar agama Islam di tanah Jawa. Seorang aulia besar penyebar agama Islam yang menurut sejarah masih ada kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Syekh Ibrahim Asmorokondi yang dalam sejarah adalah ayah dari Raden Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang hidup di sekitar abad 15 Masehi, dan konon beliau diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14 yang diperkirakan berada di antara Uzbekistan atau Kazakhstan. Tentang asal-muasal kenapa beliau Kanjeng Syekh Ibrahim Asmorokondi bisa sampai dan siar agama Islam di Pulau Jawa, saya belum memahami betul karena saya pribadi belum menemukan alasan yang konkret tentang asal-usul beliau bisa sampai dan siar agama Islam di Pulau Jawa ini. Namun penduduk di sekitar daerah saya dan keyakinan para leluhur akan terdapatnya sebuah makam di Dukuh Kewarisan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, bahwa makam tersebut adalah makam beliau Syekh Ibrahim Asmorokondi. Sebuah makam yang sungguh masih sangat alami jika dibandingkan dengan makam-makam para aulia atau para wali yang berada di tanah Jawa, baik dari segi cungkup makam yang masih kecil dan juga bagian dalam makam, karena di bagian dalam makam juga terdapat unurnya atau undukan tanah yang ada dan tumbuh sendiri. Saya sendiri juga tak pernah tahu kenapa makam tersebut diyakini sebagai makam beliau, namun tidak dapat dipungkiri karena keyakinan para leluhur yang meyakini bahwa itu makam beliau, karena mungkin leluhur dari leluhur saya dulu pernah ada yang hidup di zaman beliau siar agama Islam. Lalu ditambah lagi dengan ditemukannya berbagai benda-benda purbakala yang diyakini juga sebagai benda-benda peninggalan beliau, dan benda-benda tersebut antara lain: 1. Rantai kuda yang terbuat dari kuningan 2 pasang. 2. Beruk dari tempurung 1 buah. 3. Uang Cina atau uang Tiongkok kuno sebanyak 50 keping. 4. Barang-barang pecah belah seperti piring, mangkok, dan lain-lain. 5. Kuku harimau sepanjang 10 cm sebanyak 1 buah. 6. Bungkus putih tertutup bertuliskan huruf Jawa. 7. Keris sebanyak 17 buah dan sebagian diantaranya berlapiskan emas. 8. Tombak sebanyak 5 buah. 9. Pedang sebanyak 2 buah. Dan 10. Kudi cengkareng sebanyak 2 buah. Di antara benda-benda tersebut masih ada satu lagi sesuatu yang diyakini sebagai peninggalan beliau dan sebagai tempat terpenting dari beliau dalam siar agama Islam. Dan benda atau tempat tersebut adalah sebuah masjid yang berada di sebelah barat makam beliau, dan masjid tersebut bernama Masjid Banyu Mudal. Masjid yang sekarang berdiri amat megah karena baru saja direnovasi, namun patut disayangkan karena renovasi tersebut dilakukan dengan cara dibongkar seluruhnya lalu dibangun kembali sehingga menghilangkan nilai-nilai sejarah
bahwa masjid tersebut pernah menjadi asal muasal syiar Islam di daerah tersebut, yaitu sebuah mustaka masjid yang konon dibuat berbarengan dengan mustaka Masjid Agung Demak pada zaman wali, atau dalam versi lain ada yang meyakini jika mustaka Masjid Banyumudal sesungguhnya diperuntukkan buat Masjid Agung Demak, namun karena terlalu kecil terus diberikan oleh para wali kepada Syekh Ibrahim Asmorokondi yang saat itu juga sedang membangun masjid untuk dijadikan tempat syiar agama Islam. Dan setelah mustaka itu dipasang di Masjid Banyumudal, lalu para wali membuat mustaka lagi untuk Masjid Agung Demak. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah menetapkan makam tersebut sebagai cagar budaya peninggalan leluhur. Semoga Pemkab Kebumen semakin gencar untuk mengembangkan wisata religi sebagai sumber pendapatan daerah, dan mungkin salah satunya adalah makam beliau Syekh Ibrahim Asmorokondi ini bisa menjadi pilihan alternatif atau utama dari berbagai pilihan makam para aulia penyiar agama Islam yang berada di Kebumen ini. Karena selain erat kaitannya dengan syiar agama Islam Wali Songo, makam Syekh Ibrahim Asmorokondi ini juga masih terbilang dekat dengan pusat kota Kebumen. Jadi teramat mudah dijangkau buat para peziarah yang berangkat sendiri atau rombongan, karena kalau dari arah timur sebelum sampai pusat kota Kebumen, Anda akan melewati pintu kereta. Dari pintu kereta itulah Anda belok ke kanan sedikit dan sampai ke makam. Begitu pula dari arah pusat kota Kebumen, nanti sebelum keluar dari kota Kebumen, Anda akan melewati pintu kereta. Pas di pintu kereta itu juga Anda belok ke kiri kurang lebih 100 meter, sudah sampai makam Syekh Ibrahim Asmorokondi. Demikian sekilas kisah makam yang diyakini sebagai makam dari Syekh Ibrahim Asmorokondi. Wallahu a'lam bishawab. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan untuk di subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti konten-konten dari channel Jejak Sejarah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.